masih mengikuti workshop e-bisnis UKM di Kota Cimahi. Setelah kita mendengarkan penjabaran tentang kebijakan dan program UMKM pemerintah Kota Cimahi melalui penjelasan dari Bapak Anggota DPRD Kota Cimahi, Bapak Sukiyardi SPDI, kemudian kita mendengarkan penjelasan tentang bisnis UKM di era IT oleh Bapak Dr. Bambang Herianto, maka sekarang kita akan memasuki sesi ketiga yang insya Allah akan membawakan tentang Cooperation UKM tentang tantangan dan peluang, yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Esmeralda Kontesa Jamal MT, dan akan dimoderatori oleh salah satu dosen teknik informatika Bapak Wali Muhammad ST. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, setelah kita coba berjalan dengan sholat dan makan, maka kita akan lanjutkan dengan sesi yang ketiga, yang mana sesi yang ketiga ini akan diisi oleh Ibu Dr. Esmeralda Kontesa Jamal SCMD. Hasilnya akan saya bacakan biodata beliau. Beliau tempat dan tanggal lahir pada Jakarta 2 Desember 1970, alamat rumah Permata R3 Terus 10 Kabupaten Bandung Barat. Pekerjaan adalah dosen penyanyi dan informatika, dan sekarang beliau adalah pengurus Ikom Pusat. Alamat kantor adalah Terminal Jenderal Sudirman Cimahi. Ada nama Anda mungkin bisa dicatat oleh Bapak peserta, yaitu 0819-3130-8600. Email adalah esmeralda@yahoo.com. Berikut adalah pendidikan beliau, yaitu S1 di ITB, kemudian melanjutkan juga S2 di ITB, dan terakhir S3 di ITB. Organisasi yang saat ini beliau bekerja adalah sebagai pengurus pusat Apikon dan HMII. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung di kesempatan pada Ibu Esmeralda untuk nanti, namun akan saya sampaikan dulu bahwa sesi ketiga ini kita akan bagi menjadi 2 sesi, ya. Satu sesi presentasi alokasi sekitar 45 jam. Kemudian sesi tanya jawab ada alokasi waktu sekitar 15 menit. Kemudian yang terakhir adalah progres. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semangat sekali, ya. Udah siang. Biasanya ini penyakit kita, ya, setelah makan apa coba Pak? Ya. Harusnya diteliti ya Pak, ya. Kalau kami di dosen kan sukanya penelitian, ya. Penelitian tapi kayaknya nggak pernah berhasil gitu, ya. Apa sih yang menyebabkan kalau kita habis makan itu lah ngantuk gitu, ya? Ngantuk itu sebenarnya menguntungkan atau merugikan? Ya, kalau nggak menguntungkan, sekarang kita bayangkan saja kalau sepanjang hidup Bapak Ibu nggak pernah ngantuk, apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Nggak pernah tidur, kan? Kalau Bapak Ibu nggak pernah tidur gimana? Iya, berarti ya kalau seperti itu, jika ini kalau informatika seperti itu, ya, maka ngantuk itu menguntungkan atau merugikan Bapak Ibu? Sekarang ngantuk, ya. Disuruh ngantuk biasanya orangnya makin disuruh makin nggak pengen, ya. Tapi kalau makin dilarang biasanya makin ingin, gitu, ya. Jadi supaya nggak ngantuk, Bapak Ibu mungkin, ya, salah satunya adalah dilegalkan ngantuknya. Karena biasanya saya nggak bilang ya karena
kalau saya dosen ya sering menghadapi masyarakat, saya nggak akan bilang ngantuk, tapi tanda-tanda oksigen sudah berkurang. Oke, kita mulai dengan artinya sharing aja Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga saya sudah selalu menyampaikan pada dosen atau pada mahasiswa ya, karena kebetulan kami dosen gitu ya. Dosen dan mahasiswa bedanya apa sih Bapak Ibu? Atau katakanlah ya pembicara dengan peserta bedanya apa? Ya. Kalau mahasiswa sih lebih batasnya tegas akhir dulu, dosen akhir duluan. Cuma tahu duluan ya, artinya bisa jadi ya tahu duluan juga relatif. Ya. Kemampuan orang itu adalah satu sama lain tidak akan sama. Ya. Nggak ada orang yang ada nggak? Nggak ada. Ya. Kalau misalnya ada orang misalnya wah jago banget dia program komputer, ya. Tapi dia bisa nggak masak? Ya. Jadi kalau misalnya dia, oh gila, mengoperasikan mesin itu jago banget gitu ya. Komentar lainnya lah, coba dia buat laporan. Ya, mungkin nggak bisa gitu ya. Artinya, nah inilah semangat korporasi antara satu sama lain. Nggak mungkinlah kita melakukannya sendiri, ya. Tetapi kita harus berbarengan. Bapak Ibu juga UKM, ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Supiyardi, ya. Bahwa kita tidak mungkin lelah sendiri, ya. Boleh. Nah, dengan kerjasama, ya, tapi kerjasama di era teknologi informasi. Apa juga untungnya? Kerjasama di era teknologi informasi. Apa bedanya dengan kerjasama zaman dahulu, gitu ya? Kalau Bapak, mohon maaf, Bapak dari UKM, Bapak pernah melakukan kerjasama? Pernah ingin menjajaki kerjasama? Kalau menjajaki kerjasama, tentu kita harus tahu, ya, siapa nih yang mau kita ajak kerjasama, ya enggak? Sehingga kerjasamanya tepat, terus juga pendekatan kita, strategi kita juga akan tepat. Apa yang Bapak lakukan sebelum Bapak misalnya kerjasama ke pihak X misalnya? Kita ingin tahu secara Bagaimana Bapak mengetahuinya? kalau secara manual ya. Saat ini nih. Lebih mudah Ya. Sekarang ini. Jadi kalau saat ini mereka punya profilnya. Iya. Gampang di media sosial. Iya. Tanyakan saja ya, jangankan adalah perusahaan atau instansi yang sudah punya izin usaha yang formal. Ya, kita ingin cari teman kita yang hilang pun, kita tanyanya ke Mbah Google, betul Mbak. Ya, nah, saking saktinya, biasanya Mbah itu kan sakti sekali gitu ya. Ya, kita tanyakan adalah ke Mbah Google. Nah, ini yang kita artinya, ya itu dari pendekatan strategi ya Pak ya. Kita lihat profilnya seperti apa. Terus katakan pihak, tentu yang namanya kerjasama nggak mungkin adalah ke benda mati. Perusahaan itu pasti ada PIC-nya, ya kan, yang terkait. Yang terkait itu profilnya seperti apa? Mungkin kita lihat ke jaringan sosial, profilnya secara personal, ya kan? Dia sukanya apa sih? Itu pertama strategi. Kedua, ya kita juga bisa melakukannya dengan artinya kalau dulu keengganan kita untuk menghubungi si bapak pemilik perusahaan X ya, sekarang kan ya dengan beberapa artinya dengan perkembangan teknologi informasi, ini dengan mudahnya membuka profilnya, ya kan? Bapak sudah berkawan dengan bos perusahaan mana? Berkawan dengan ya. Sudah berkawan dengan siapa? Bapak pernah membayangkan berkawan dengan bos perusahaan besar? Loh, kalau dengan zaman dahulu rasanya kita nih pasti bilang tuh siapa gitu kan. Tapi sekarang keengganan itu sudah terkikis, artinya sudah berkurang satu sama lain, satu sedikit dengan sedikit. Dengan cara apa? Ya, ya dengan adanya media sosial gitu ya, dengan adanya Facebook, tinggal friend. Ya. Kadang ya mungkin kalau orang artinya orang penting seringkali tidak terlalu memperdulikan gitu ya. Ya udah terima aja sebagai teman. Ya nggak, kita udah tahu sehari-hari dia ngapain. Artinya ya
komunikasi itu mulailah terkis, walaupun ada plus ada minusnya juga ya, tapi kita ngakalin supaya plusnya apa? Untuk era corporation ya, artinya kerjasama dan oke, nah ini ya usaha kecil menengah ya, definisi ya, artinya saya tidak panjang lebar, mungkin Bapak tadi ya Ibu dari Pemda sudah mengatakan lebih jauh. Terus kenapa sih kok perlunya UKM itu menjadi sorotan utama? Nah, artinya kenapa harus kan banyak Bapak Ibu bukan sekali ini gembar-gembor tentang gimana sih meningkatkan UKM. Ya sampai tadi mungkin Pak Soleke sudah mengatakan Google ya sekarang sedang kerjasama dengan pihak Aktifcom untuk membuat ya 100.000 website ya untuk UMKM yang hostingnya tahun ini adalah gratis. Itu bisa memberdayakan, artinya pembuatan itu perlu macam-macam dan sebagainya, memanfaatkanlah dengan pihak mahasiswa. Ya, jadi yang namanya kerjasama kami selalu menyebutnya adalah ABG, gitu ya. Saya juga ABG loh Pak, Ibu punya anak baru gede, gitu ya. Ya, artinya akademik dari pihak akademik, dari pihak bisnis, ya, artinya industri, ya pengguna, dan dari pihak government. Ya, itu harus ada kerjasama yang erat. Ya, tentu saja yang harus memberikan manfaat nilai kepada masyarakat. Nah, kalau UMKM itu banyak sekali, kok sampai website yang padahal ya UMKM itu banyak juga yang sudah websitenya tayang, ya nggak? Pastilah ya, kalau enggak, ya Bapak Ibu, ibu ya nyari baju gitu ya, nyari kerudung gitu Bu. Itu suka melakukannya dengan online, ya kan? Apa untungnya Bu kalau online? Kita coba lihat sebagai konsumen, ya, Ibu mau bolak-balik, ya lihat, gak ada yang protes kan? Ya kan? Coba kalau ke toko Bu bolak-balik, nggak jadi, mau beli lagi, kayaknya bagus yang ini, ya. 10 kali Ibu bolak-balik, apa yang terjadi dengan penjaganya? Manyun deh ya, ini Bu niat gak sih? Yang penting kalau cuma cemberut aja ya, kalau udah langsung ditutup pintunya, ya tahu ada. Tapi kalau kita ya lihatnya dengan jendelanya website, pernah komen nggak? Ya kan? Nah inilah UMKM itu banyak sekali. Ya, jadi artinya sampai tentu saja ya ini adalah mempunyai populasi penyebaran luas. Nah, ini juga memungkinkan input produksinya bertumbuh pada sumber daya alam lokal. Ya, jadi artinya benar-benar merakyat lah ya sebenarnya. Dan ternyata ya itu dalam pada saat gejolak perekonomian yang paling artinya tidak terlalu rentan terhadap gangguan itulah UMKM. Nah, inilah kenapa dijadikan sorotan utama ya. Menyentuh langsung kepada masyarakat ya, lebih mumpuni kan, artinya mungkin Bapak Ibu ya sekarang usaha kecil menengah gitu ya, tapi tidak tertutup kemungkinan ya mungkin tidak sampai 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ya enggak, sudah menjadi pengusaha besar ya. Semuanya mulai dari nol ya, semuanya mulai ya, kita jangan meraih bulan, tapi kita juga nggak bisa meraih yang ada di sekitar kita. Nah inilah yang semangat, inilah yang karena sehari-hari di depan kita, artinya di sekitar kita, makanya adalah UKM benar-benar adalah menjadi sorotan utama dalam hal ini. Ya. Padat karya. Bapak Ibu tahu penduduk Indonesia sekarang berapa? Sekitar ya, plus minus ya, plus minus juga banyak gitu ya. Banyak itu sebenarnya dari 2 sampai 1 ya, kalau saya sekitar itu biasanya tidak terlalu padat, tapi Bapak itu bisa sekitar 240 juta 700 sekian ya, gitu ya. Ya sekitar itu ya. Nah oleh karena itu kita ya itu jadikan sebagai
kalau kita tinjau dari sisi pesimis, tentu makanya kita nggak banyak kesempatan di mana-mana karena penduduk kita kebanyakan saingannya banyak, ya nggak? Tapi kita melihatnya menjadi peluang, berarti kan itu membuat kita adalah padat karya. Coba mau otomatisasi, mau cerdas apapun komputer, tetap yang paling cerdas adalah manusia. Jadi artinya di era perkembangan teknologi informasi pun yang katanya adalah sistem cerdas, gitu, otomatis, ya jago banget, yang lebih cerdas adalah manusia. Ya, manusia itu bisa merasakan artinya yang kayak gini. Otomatis ya, inisiatif. Coba komputer pernah nggak bisa inisiatif? Ya. Nah, artinya kita coba memanfaatkan ya jumlah penduduk yang banyak ini ya, kita coba pada karya di samping keberhasilan usaha kita juga ya menjadi amal ibadah kan, artinya adalah kita tidak maju sendiri tapi maju sama-sama, ya nggak? Dengan kita maju sama-sama, ya tentu saja doa yang artinya yang dipanjatkan lebih banyak dengan harapan juga akan lebih terkabulkan menjadi pengusaha atau adalah ya naik tingkat ya menjadi UKM yang sukses dan juga nanti sebagai pengusaha besar. Banyak cerita ya kan yang melibatkan semangatnya Bapak Ibu juga salah satu semangatnya tidak cuma korporat gitu ya, tidak cuma sekedar untungnya, kalau untung efisien kita ambil sendiri aja ya, kita jadi direktur, pemasarannya juga kita, keuangannya juga kita, enak kan? Gajinya kita makan sendiri ya. Tapi ya kita tentu saja punya keterbatasan. Iya kalau lancar, tapi kalau enggak tentu saja kita butuh orang lain. Nah, dengan kita orang lain, kalau Bapak Ibu misalnya ya mempekerjakan, boleh tahu Bapak sudah mempekerjakan berapa orang? Oke, di tempat Bapak karyawannya berapa orang? Kurang lebih 18 orang, tentu punya keluarga masing-masing. Berarti berapa kepala yang sudah ya artinya dibantu ya enggak, berarti nanti doanya tentu saja Bapak berdoa ya perusahaan UKM yang Bapak geluti itu adalah sukses ya pasti nggak mungkin lah, masa sih doa karyawan di sana adalah perusahaannya biar bangkrut, pernah nggak? Bapak yang bukan pemilik nih ya bila punya doa seperti itu enggak gitu ya, berapa? Tergantung. Nah, oleh karena itu ya kita coba adalah korporasi ya tidak cuma UKM satu tapi juga bisa korporasi juga antar UKM ya enggak? Nah ini juga kita lihat ya keunggulan ya. Nah bagaimana sih kalau supaya UKM itu bertahan ya, atau secara umum sebenarnya sebagai bangsa itu adalah punya keunggulan, kita tinjau dari faktor kondisi sumber daya ya, pasti lah ya. Sumber daya itu kan adalah mesin, material, money ya kan? Oke, tentu saja yang namanya sumber daya maunya sih tidak terbatas ya. Tapi dalam dunia nyata ada nggak bilangan tadi ya kan, kalau matematika kan gitu ya. Bilangan itu berlaku adalah bilangan 0 sampai tahida ya Pak ya. Tapi sebenarnya dunia nyata bilangan tahida itu berapa sih? Ya, harus semuanya terukur dan semuanya adalah terbatas. Ya Pak, nggak ada yang tidak terbatas. Nah, oleh karena itu sebenarnya ya kita ini enaknya ya kalau Bapak Ibu yang sudah punya pendapatan penghasilan ya, termasuk juga saya sih sebenarnya nggak mau untuk banyak-banyak lah, penghasilannya pas-pasan aja ya Pak, pas-pasan ya, pas kalian mau beli mobil betul Bapak ya, kita ada duitnya ya Pak ya, pas kalian kapal pesiar ada, pas-pasan ya, semua ya, amin ya, kita berdoa bareng-bareng ya, artinya juga doa, kita tidak tahu doa siapa yang akan dikabulkan, ya nggak? Tapi bagi banyak yang berdoa, itu probabilitasnya juga akan semakin besar.
jangan salah, yang sesuatu yang enak sebenarnya kita hendaki nggak sih? Kita menghendaki sesuatu yang nggak enak nggak? Enggak. Tapi kita bagaimana tahu itu enak kalau kita nggak pernah merasakan yang tidak enak, enggak? Jadi ya kalau kita melihatnya sisi positif, ya kita coba melihat dari kalau ada satu trouble, ya Bapak Ibu, baik yang besar ataupun yang kecil, ya kita coba nikmati orang yang berhasil adalah yang bisa mengatasi persoalannya, bukan orang yang nggak pernah menghadapi kegagalannya. Tadi Pak Supiryadi kan sudah bilang, kalau ada nggak pengusaha yang sukses tanpa berjalan? Ada Pak. Warisannya. Oh. Misalnya Om Lim ngasih ke anaknya. Berarti bisa bangkrut. Iya. Ya, kita melihatnya begitu. Tapi Bapak pernah nggak kisah pengusaha yang sukses gitu ya? Pernah, itu pasti banyak publikasinya kan? Tapi pernah nggak kisah pengusaha yang gagal terus? Ya pernah kan? Ya itu. Nah, karena masalah itu dipublikasi atau tidak, Bapak nggak tahu. Mungkin yang mendapat warisannya pernah gagal, enggak? Gagal, ya tadi ya, lama-lama bangkrut gitu ya. Cuma nggak diceritain aja Pak. Dan memang belum Bu, karena Om Limnya baru meninggal. Karena lama-lama Pembuktiannya perlu waktu. oh benar. Iya, jadi jangan diponis sekarang gitu. Mari kita lihat. Dapat warisan ya waktu itu. Bapak dapat warisan nggak Pak? Ya. Dapat warisan mobil nggak Pak? Alhamdulillah dapat Oh dapat Pak. dari orang tua. Oke ya. Ini yang kita nah SDM intinya dari keberhasilan adalah personil. Perusahaan itu bukan jangan semua instansi, semua institusi ya, semua pihak yang membuat berhasil adalah personil, enggak SDM. Ya. Tapi juga kita nggak bilang adalah orang yang pintar segala, nggak ada. Tapi hadir di saat yang tepat, waktu yang tepat, ya nggak? Kita memanfaatkan, ya saya ingat teman-teman saya dulu yang nilai yang artinya ketika kuliah nih, ya lulus S1 adalah gelarnya MSc. Betul? Gelar MSc? Master of C. Salah. Masa S1 gelarnya Master of C? Masih supir kok. MSc itu Master of C. Lulusnya artinya nilai itu pas-pasan. Tapi sekarang nih setelah sekian puluh tahun yang akan datang, justru yang paling sukses itu adalah dia dibandingkan kami teman-teman yang lain. Benar? Kenapa rata-rata seperti itu, Bu? Nah, ini juga satu fenomena di Harvard nih katanya, ya di MIT, yang lulusnya paling tinggi, ya artinya yang tinggi, justru dia masih bekerja dengan orang lain. Sementara yang lulusnya tengah nih atau pas-pasan, justru ya dari direkturnya. Kalau saya sih mikirnya sederhana ya Pak, ya Ibu. Kalau dia nilainya pas-pasan, mungkin kan syaratnya perusahaan ya batasnya IPK-nya sekian, 2,3 sekian gitu ya. Nah yang lulusnya Master of C tadi gitu ya, itu nggak keterima kemana-mana. Artinya saat itu dia tidak bisa, ya tapi tentu harus survive, ya nggak? Masa sih mau kuliah lagi ngulang, kayaknya sih hal yang paling gila gitu ya dilakukan, kayaknya nggak akan dilakukan. Ya, makanya akhirnya dia cari akal untuk usaha sendiri. Jadi jangan kadang-kadang Bapak Ibu, ketika kegagalan justru memicu kita untuk kreatif, ya nggak? Ya. Nah, yang teman-temannya nih yang sudah diterima ke sini, perusahaan ini keterima, ini ke sini terima, nggak terpikir, udah nyaman di situ, sehingga ya tidak perlu ngapain juga buat perusahaan, ini juga bisa ngapain juga usaha sendiri gitu ya, ini juga bisa bertahan. Faktor kedua, ya
dalam sosialisasi, ya Pak, bersosial ketika menjadi mahasiswa, ya kan? Masih ingat Bapak Ibu atau mungkin di kalangan Bapak Ibu ada yang masih adik-adik yang mahasiswa, ya. Ketika mahasiswa kan pasti berinteraksi. Ya. Kenapa nilainya kecil? Ya, karena banyak berinteraksi dengan banyak orang, tidak cuma kadang di kampus tapi juga keluar. Artinya jaringan komunikasi kontak-kontak itu banyak banget, ya. Sehingga kalau mau usaha apa, yang beli pertama adalah teman-temannya, teman-teman, ya nggak? Jadi teman-teman. Jadi banyak kan? Tapi kalau yang nilainya sampai IPK-nya cum laude, ya 4,00 nyaris gitu ya, mungkin nggak sempet ya bersosialisasi gitu ya. Jadi belajar terus mainnya. Jadi saya ingat saat ujian tuh ada nih kakak kelas saya selalu artinya bilang apa juga pertama adalah kalau syarat mau ujian, jadi kan cukup belajar gitu ya, cukup senang, ya, cukup makan, cukup main, yang terakhir baru cukup belajar. Ya. Kalau kita senang, kita cukup makan, ya, kenyang, ide kita lebih cemerlang. Ya. Kadang juga dalam kepepet, ya, kalau yang namanya kejar tayang nih, ya, tidak cuma sinetron ya. Kadang-kadang nggak dosen ya nggak mahasiswa, mahasiswa nggak dosen, juga kejar tayang ya. Tapi selalu justifikasinya apa juga? Di saat terakhir kadang ide lebih cemerlang, ya kan? Di saat kepepet ya itu jadi cemerlang, kan berarti Bapak Ibu selalu melegakan kalau yang terakhir gitu ya. Tapi yang jelas gini, ketika kita gagal, kita kan harus bertahan, ya kan? Apa yang kita lakukan? Mau nggak mau kita harus punya ide, menggali ide kita yang lebih cemerlang. Dan yang kita ingat adalah jaringan kontak-kontak komunikasi yang akan mendukung kita dalam usaha tadi, ya kan? Gak mungkin lah kita sendiri pasti yang kita hadapi nggak masyarakat langsung dilempar yang kita tidak kenal angkat berata kan? Tapi yang kita kenal dulu, kenalan teman-teman lagi, apalagi dengan bantuan media sosial. Nah ini juga sarana modal, ya modal tidak mesti juga banyak, walaupun kalau juga dikasih warisan banyak juga mau ya Pak ya? Enggak? Iya Bu. Tuh, ya siapa yang mau nolak kita ya? Ya cuma kadang-kadang saya nggak mesti banyak yang ngasih ya. Ya modal, tapi modal itu juga yang artinya tidak menjadi satu hambatan utama. Paling tinggi memang SDM. Enggak, bagaimana keterampilannya? Ya, kalau Bapak Ibu bisa memanfaatkan karyawan yang pas di bidang, ya enggak? Oke, sarana prasarana, material dan sebagainya. Permintaan. Nah, bagaimana faktor penting ya permintaan ya untuk dalam negeri atau juga adalah internasional. Permintaan, tapi juga kadang-kadang harus dicermati. Misalnya nih ya, ingin bergerak UKM yang hasil pertanian. Nah, buah misalnya apel, kemudian buncis, ya. Kalau Bapak Ibu ingin adalah go internasional atau memenuhi pasar yang lebih luas, ya. Kadang bukan dicarinya bagusnya dari apelnya, buncisnya dan sebagainya, tapi adalah konsistensi, ya enggak? Jadi artinya ukuran benar-benar dicermati, ya. Yang ukurannya seperti ini, speknya, ya. Itu yang harus juga Bapak Ibu adalah cermati permintaannya. Jangan sampai dia maunya apa, kita menyediakannya apa. Apalagi kalau yang namanya proses itu butuh waktu yang lama dan penuh dengan risiko, ya enggak? Benar-benar harus dicermati gitu, ya. Dan juga konsistensi. Kita lemahnya nih, makanya kadang-kadang sekarang kan produksi spare part juga masih banyak yang impor, ya enggak? Karena apa? Bukan kita nggak mampu buat baut, ya nggak? Buat komponen dari mesin, ya mobil dan sebagainya. Kita sering nggak konsisten. Ukuran segini, kadang ukurannya meleset. Nah, konsistensi ini yang penting, baik yang produk yang Bapak. Jadi sekarang nih, jangan sampai misalnya Bapak boleh tahu usahanya dalam bidang apa? Kuliner. Makanan apa Pak? Kalau
bicara soal kuliner nih ya, yang tadinya ngantuk jadi tertarik gitu ya, apalagi weekend ya. Ya nggak? Katakanlah nih Bapak ya, UKM Mas Bapak ya, itu keripiknya enak banget ya. Kalau kita tingkatannya lebih enak lagi, enak gitu ya. Tapi kalau beberapa waktu didapati, oh udah senang banyak konsumen, terus nggak konsisten, ya enak itu kan sebenarnya berapa ya? Kalau asin, jadi artinya asinnya pas, ya enggak, manisnya pas gitu. Asin atau manis nggak? Asin ya. Kemudian bumbunya pas gitu ya. Jadi ukurannya juga pas. Jadi jangan digedein, nanti bakalan akan lebih laku dan juga. Ya nggak mesti juga. Konsistensi karena apa? Orang sudah hafal, jangan sampai orang sudah ketika ingin coba terus taunya tidak sesuai dengan prediksinya. Ya. Nah ini yang kita juga harus waspadai. Ya, artinya faktor permintaan itu benar-benar kita nah kadang-kadang kita yang enggak. Ya. Bukan masyarakat mendefinisikan saya minta ini enggak. Tapi ya kita lah yang coba yang kreatif untuk artinya melihat peluang. Kadang-kadang itulah dari sekitar kita, ya enggak? Jadi kalau kita nih secara psikologis coba dibalik, ya kita butuh apa sih yang mudah? Permintaan, misalnya, ya pingin beli baju dari ibu. Ya. Tentu saja paling gampang tuh lihat-lihat dulu, ya enggak? Nah sekarang permintaan pasar. Ya, masyarakat yang serba ingin dimudahkan karena artinya ya daripada kalau beli ke sini pasti macet dan sebagainya. Ya, permintaannya apa? Ya, dukungan teknologi informasi. Ini tadi Pak Bambang sudah banyak berpanjang lebar. Tadi lebih teknisnya Pak Solikin. Ya, nggak bisa dihindari ya. Ya nggak, Bapak Ibu sudahkah menggunakan teknologi informasi sekecil apapun untuk artinya mendukung produk Bapak Ibu? Sudah nggak? Sudah? Masih terbatas. Boleh tahu dalam bentuk? Ya. Akses ya. Nah, ini mungkin memang dukungan kebijakan pasti ya ABG ini pemerintah memudahkan akses internet. Sudah dari pihak industri, kemudian providernya juga harus bisa mendukung dari kebutuhan masyarakat. Ya. Mungkin kalau misalnya lewat internet, makanya juga Bapak kesulitan dalam mengupdate-nya, ya enggak? Kalau begitu, ya perlu kita kerjasama dengan pihak. Tapi bukan berarti kerjasama itu akan selalu kos yang besar. Ya, update-nya bisa dari mana-mana aja kan? Mungkin Bapak berita yang benarnya itu adalah dengan SMS saja. Tapi yang mengupdate di antar berantah sana, dia punya akses internet. Katakanlah punya teman yang akses internetnya adalah tidak terbatas. Kan bisa dilakukan juga, ya enggak? Ya, jadi banyak cara, inilah semangat corporate ya. Oke, kemudian adalah supporting ya industri menjaga hubungan. Nah, dengan produsen, pemasok, jangan lupa ya pemasok ya Pak. Bapak mau rajin tempe-nya sendiri? Enggak, ya enggak. Berarti bahan bakunya harus jaga ya pemasoknya. Konsisten, jangan sampai gini. Bapak sekarang artinya permintaannya banyak banget, tapi ya nggak bisa menuntut mengikuti karena di samping mungkin proses, kalau proses bisa jadi kita yang kendalikan, tapi kalau bagaimana dengan bahan bakunya? Ya nggak? Kalau bahan bakunya nggak ada, bahan bakunya tersedak ya, bahan baku yang dikehendaki ya, jangan sampai gini ya untuk buat keripik tempe yang enak, tentu saja tempe bahan bakunya juga harus enak ya kan? Mungkin lah tempe yang sudah busuk itu artinya yang kurang enak ya punya kriteria enak ya. Nah inilah yang kita harus jaga ya, mempertahankan nilai ya, itu adalah sebagai yang saling menguntungkan ya. Baik adalah pelanggan
baik kita adalah yang pelaku di UKM-nya sendiri ataupun juga tentu saja konsumen. Kadang, ya, pertama kita launching, ya, apakah kita langsung ingin modal itu kembali? Ya, enggak. Misalnya nih, udah mau usaha apa deh? Sepatu. Oke, udah berapa lama? Setahun. Sudah balik modal? Sudah. Sudah? Sudah jauh. Jauh? Ya berkat. Buat? Buat. Iya, berkat dari teknologi informasi. Ya, namanya produk UMKM, ya, seringkali adalah konsumsi. Ya, produk konsumsi ya. Artinya orang suka sepatu siapa namanya? Makruf. Tentu saja senang. Bukan berarti nanti 1000 tahun lagi mungkin saja. Jadi beliin buat siapa, ya. Dan bisa jadi dia punya stok, saya pengen yang merah, saya ini buat kerja, ini buat main dan sebagainya. Ya kan? Kalau puas, ya. Dan harus sekarang sudah sukses. Tapi yang penting sudah cukup sukses. Buat saya, sukses sekarang, alhamdulillah cukup. Cukup. Ya, tapi kan pengen lebih lagi. Ya, artinya apa? Mungkin bukan karena kita tidak puas-puasnya, tapi banyak orang yang terbantukan melibatkan berapa karyawan. Kalau yang itunya 3, sekitar 10. 10. Awal-awal berapa? 1, saya doang. Ya. Yang tadinya terbantu hidupnya hanya 1, sekarang 10 kan udah punya keluarga masing-masing. Ya udah mati kan? Kalau nanti lebih banyak lagi, tentu saja harus mempekerjakan banyak orang kan? Oke, ya nanti tentu saja punya keinginan dong. Ya sepatu ini internasional, ya kan? Bukan berarti sepatu kita itu jelek, ya kan? Seringkali, ya sepatu kita itu sebenarnya kualitas bagus. Kalau bapak ibu misalnya beli sepatu, artinya dengan harga yang tidak jauh, gitu ya. Karena kita kan bekerjanya tangan ya. Tapi kita yang penting itu yang sering kali kita tidak bisa menjaga adalah konsistensi, ya kan? Artinya kalau sekarang sudah bagusnya disukai, ya. Di samping juga inovasi dari kreatif produk-produk yang menarik nih, ya juga adalah konsistensi. Jangan sampai sudah dikenal, terus kita lupa menjaga mutu kualitasnya, ya gitu. Nah ini yang kita juga harus lihat. Ya, strategi saya mungkin, nah ini faktor itu saling terkait sama-sama satu sama lain. Ya faktor strategi, kondisi, demand, ya kemudian hubungan. Jangan lupa hubungan itu adalah kenapa sukses? Itu adalah karena hubungan, ya kan? Hubungan tidak cuma sekedar dari secara kita lempar saja, ya di jaringan sosial. Nggak cukup cuma itu. Artinya bagaimana kita kontak secara personal kepada pelaku-pelaku yang terkait yang bisa mendukung kita, ya kan? Nah, titik tolak pengembangan UKM sebenarnya Bapak Ibu juga bisa ya mencoba menganalisis ya, mungkin sudah pernah ya kalau di akademis sering melakukan ini, tapi bukan berarti Bapak Ibu secara semua masyarakat berhak juga mendapatkan pendidikan formal ataupun informal. Memang tidak ada action, tidak akan kita sukses ya. Tapi kalau action dengan perencanaan yang tepat, dengan menganalisa kondisi kita yang tepat, tentu saja juga diharapkan actionnya akan lebih terarah, tidak menghabiskan energi, ya kan? Kita biasanya nih kalau kita sisinya optimis, sebenarnya sama aja cuma dibolak-balik ya. SWOT dengan TOS ya. Kalau kita optimis, kita bergerak dari kekuatan kita, strength. Tapi kalau kita agak pesimis, kita melihatnya dari ancaman, threat-nya gitu. Tapi sebenarnya sama aja. Ya, Bapak Ibu coba analisis. Ya, secara umum kalau coba, tapi spesifik tergantung kondisi Bapak Ibu yang ada. Ya kan? UMKM itu pasti melibatkan badan konsumtif. Artinya 1001 cara untuk kita berinovasi, ya kan? Nah, yang diminati oleh masyarakat juga adalah
praktisan dan punya komunitas yang kuat, ya nggak? Jual sepatu, ya. 10 orang yang tadinya satu tadi itu dari teman-teman, tetangga. Ada yang tetangga, ada yang saudara, ada yang terus kenal baru kenal terus cocok komunikasinya, diajak beberapa bulan cocok lanjut. Punya komunitas yang kuat, ya nggak? Saudara, punya tetangga, kawan-kawan main. Nah, ini adalah kekuatan yang menjadikan adalah peluang. Jadi kekuatan versus peluang yang ada, yang membuat kondisi, tapi juga tergantung dari, ya, ini tidak general, tergantung juga dari Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, persaingan global kadang kita sikapi sebagai tantangan, kadang kita sikapi sebagai peluang, ya nggak? Dengan persaingan global, enggak sulit kita ngirim keripik Mak Icip ke luar negeri, ya nggak? Gampang kok. Sekarang kan pakai kiriman banyak, kan? Ya. Nah, kita artinya asalkan itu dipercaya, kadang-kadang itu adalah dimulai dengan orang Indonesia yang di sana, ya nggak? Enak ya, walaupun kadang bule itu sebel banget kalau yang namanya pedes, ya. Tapi kalau misalnya sensasinya banyak, ceritanya dibumbui, makanya kita lanjutkan komunikasi. Ada nggak sih teman kita yang bisa bantu, ya? Teman kita nih, friend sekarang, nggak mesti kita mesti kenal fisik, ya nggak? Kita bisa artinya kontak dengan berbagai orang yang ada yang membantu komunikasi kita, komunikasi kita. Ya. Terus juga kelemahan pemasaran produk, tapi pemasaran produk ini juga bisa kita, ya, artinya kita pandang sebagai kekuatan tergantung dari Bapak Ibu. Nah, kita juga lihat jangan artinya bersaingnya produk sejenis di dalam negeri pun banyak. Katakanlah, ini fenomenanya Maicik, ya. Dulu kan keripik pedas paling dijajakan pinggir-pinggir, ya, artinya tidak sampai ada merek dan artinya sampai dicari orang. Dibikinlah eksklusif, ya. Jadi kadang Bapak Ibu juga dalam menempatkan harga jangan mesti makin murah makin diminati, enggak. Ya kan? Coba lihat Volvo nih pertama kali, ya zaman dahulu gitu ya, pertama kali di launching dengan harga murah, tahu nggak? Enggak. Tapi kalau dijual kembali dengan mobil, ya, dijual kembali dengan harga yang mahal, ya, berarti kan apa? Ini kan produk berkelas, walaupun dengan kualitas yang tidak terlalu artinya jauh, jadinya malah diminati. Jadi jangan kira murah itu bakalan akan lebih diminati, tidak juga, ya kan? Orang kalau sudah cari, ya Pak, ya, kalau sudah senang nih dengan keripik tempenya Bapak, tentu saja mau mahal juga bakalan juga dicari, ya kan? Jadi kadang-kadang kita memilih jangan menurunkan kualitas, tapi kalau memungkinkan tidak bisa dihindari, ya, kita naikkan dari cost-nya, ya. Artinya kita jaga komunikasi kerjasama kepercayaan dari konsumen, ya kan? Jadi artinya kerjasama corporate itu adalah melibatkan banyak pihak, konsumen, antar UKM sendiri, pihak-pihak lain, ya kan? Nah, ini yang kita coba lihat sehingga, ya, solusi dari pihak pemerintah, mungkin nanti kita bilang, ya, pemerintah banyak melakukan pembinaan, ya, keterampilan, ya, pembinaan pengetahuan dan penjaminan mutu, gitu ya. Termasuk juga sertifikat label. Kadang-kadang ada sertifikat label dari badan sertifikasi, ya, tertentu tentang Sukovindo dan sebagainya, ya, atau juga MUI, ya. Itu juga akan membantu pemasaran produk kita, ya. Nah, ini juga yang diperhatikan dalam solusi menghadapi kondisi yang ada dalam UMKM, ya enggak? Juga, nah, nanti sarankan pada pemerintah, harusnya tadi, ya, jaringan teknologi informasi yang terjangkau. Nggak bisa kita hindari kok, ya kan? Penggunaan teknologi informasi untuk update-nya dari sisi UMKM sendiri dan juga adalah konsumen. Ya, jadi kita harus artinya memanfaatkan, kalau memang tidak terlalu susah dijangkau, berarti kita lihat yang
ya nggak? Cantumkanlah hubungi SMS ini. Artinya kan lebih gampang ya aksesnya dan untuk mengupdate. Katakanlah ada konsumen yang ingin pesan, kita kan kalau nanti launching produk baru tinggal SMS ke nomor-nomor gitu. Sekarang kan SMS banyak ya, sejuta kali SMS gratis gitu kan. Nah ini yang kita manfaatkan. Jadi kalau kita punya keterbatasan jaringan internet, kita bisa memanfaatkannya dengan jaringan Anda yang paling mudah. Dari industri perguruan tinggi menjalin jaringan komunikasi. Ya, artinya ya industri yang langsung ambil dari UKM, ya tentu saja saling dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Ya enggak? Ini juga yang artinya bagaimana melakukan kerjasama, ya pelayanan teknologi informasi, ya dari sisi industrinya, penggunaan, ya. Nah, kalau nanti mungkin Pak Solikin yang jagonya, ya buat website itu juga yang diminati, ya. Istilahnya EKC lah. Pertama kali lihat itu tampilannya oke, ya. Jangan sampai ini apaan sih? Warna juga, ya. Salah satunya. Ya, warna itu juga jangan terlalu banyak. Terlalu banyak nanti aksesnya lama. Ya, untuk update-nya dan juga adalah untuk dicari konsumen. Kemudian juga pelatihan dan teknologi informasi itu juga misalnya nih, kalau konsumen pengen pesen, dia kan pengennya klik, ya kan? Kadang-kadang kalau kita memang belum memungkinkan untuk itu, tinggal SMS ini, kontaknya, mesen, produk, kode berapa dan sebagainya, ya kan? Nah, kita kalau begitu, kita harus siap-siap dijawabnya cepat, jangan jawabnya nanti seminggu lagi, ya, atau besoknya, berumusan kan? Ya kan? Nah, ini yang kita juga jadikan, ya, pelatihan dari penggunaan teknologi informasi sendiri gimana sih kalau bisa nanti tinggal masuk keranjang, terus begitu bayarnya bisa langsung di internet juga, ya enggak? Kalau Anda ingin menyentuh nanti dari ke luar negeri, ya tentu saja transfer antar bank itu agak repot kan? Berarti kita sudah bisa mewadahi kartu kredit, PayPal dan sebagainya, ya kan? Nah, ini juga pelatihan seperti ini juga kita ya artinya kerjasama perguruan tinggi Aptikom nih, ya perguruan tinggi melibatkan asosiasi perguruan tinggi melibatkan sekitar 1.000 ya, 800 sampai 1.000 perguruan tinggi di Indonesia. Ya, pasukannya banyak dan dengan aspek sosialnya juga cukup banyak. Tidak, mahasiswa semangatnya adalah semangat ingin tahu, ingin melakukan apa saja. Ya. Dibandingkan kalau nanti yang dipekerjakan ya yang lain ya tentu saja harus kos berapa, biaya berapa dan sebagainya. Nah, pelatihan seperti ini ya tentu saja sebenarnya kalau bekerja sama mungkin Mas Solikin nanti lebih jauh ya itu bisa kerjasama dengan Aptikom. Tadi Pak Bambang juga memberikan pengantar ya bagaimana adalah untuk penggunaan teknologi informasi yang seoptimal. Kita nggak nyebutnya lah semuanya lah terbanyak, tapi optimal lah, pas-pasan ya. Pendapatan yang nanti pas-pasan ya Pak ya? Pas-pasan ya kan? Pelatihan, pemasaran, pelayanan pelanggan. Nah, gimana sih pelanggan itu adalah puas? Kadang kita harus menempuh resiko. Pas pengiriman, pernah jadi pengiriman gagal. Gagal paling pending. Pas pengiriman produk. Ya, paling lama dari pihak polisi. Pernah tidak berhasil? Pernah hilang? Belum. Pernah. Tapi harus ngirim pulang kan? Iya. Resikonya rugi. Iya. Tapi daripada lebih rugi lagi kalau kita tidak dipercaya. Kadang-kadang harus kita tempuh resiko seperti itu. Ya kan? Nah, pelayanan pelanggan, ya itu yang harus kita perhatikan. Keluhan pelanggan ditanggapi. Tapi ditanggapi itu bukan berarti kalau ngomel-ngomel itu kita tanggapi ya yang inilah yang halus lah ya. Walaupun marah-marah ya kita tanggapi masih senyum walaupun kita sebenarnya gondok gitu ya. Kok tweetnya gini banget ya, SMS berkali-kali kayak gini banget ya kan. Tapi ya kita senyum ya. Makanya Bapak Ibu tahunya nih pengusaha yang sukses itu nggak pernah tahu adalah saat gagal. Ceritanya nih sekarang Dema tuh ya itu pas berhasil
udah lama. Gitu. Misalnya kok usaha sepatu selalu tahu udah balik modal gitu ya, udah banyak banget berkali-kali. Tapi ternyata nih pernah usaha lainnya ya enggak. Jadi pengusaha sukses tuh kayaknya ya nggak tahu ya kalau pengecualian warisan, tapi kayaknya warisan juga nggak pengecualian ya, dan kita nggak tahu aja, ya nggak? Ya? Iya, lihat nanti ya Pak ya, beberapa tahun lagi ya Pak. Kita buktikan bersama ya Kak. Waktu membuktikan. Kita juga mendoakannya yang jelek-jelek kan? Kita cuma ingin membuktikan aja, netral ya. Fenomena. Ilmiah ya Pak ya? Ilmiah. Demi waktu. Katanya 7 turunan ya, kayaknya sampai 7 turunannya kali ya. Nah, dari sisi UKM yang menjalin jaringan komunikasi dengan UKM lainnya, ya. Ada dari Bapak, kalau boleh tahu usaha apa? Punya komunikasi dengan UKM lainnya? Ya, itu UKM tempat Bapak bekerja menjalin komunikasi? Ya, yang sejenis pun bukan berarti nggak boleh berkomunikasi, ya nggak? Kadang-kadang kita tetapkan harga kita ya, artinya jingan berapa sesama penyedia jaket, ya itu kompakan. Tentu saja konsumen juga bisa kita tidak bisa seenak-enaknya dalam menentukan harga. Ya. Bahan baku, ya katakanlah bahan baku sekarang ini lagi ada pesanan yang banyak Bapak. Ya kalau Bapak menjalin komunikasi kerjasama dengan UKM lainnya, bisa jadi sekarang pinjam dulu lah, ya atau sharing lah ya, kita beli dengan artinya daripada pesanan kita sia-sia nggak terrealisasikan dulu ya maka mending kita adalah beli bahan baku yang lebih yang stoknya dia lebih mahal sedikit, tapi tetap untung ya. Berputarnya ya mungkin bisa sukses ya. Om Suryo ya, dia adalah mulai omsetnya aja yang penting berputar, jangan terlalu mengharapkan untung gede langsung ya. Enggak, ini kan omsetnya banyak, karena jadi banyak banget ya Pak ya. Sampai Bapak kebagian ya. Alhamdulillah. Oke, melakukan analisis diri yang tepat, melakukan pengembangan tepat, mengikuti pelatihan-pelatihan nih. Bapak sudah sering melakukan pelatihan-pelatihan, mengikuti. Ya, kalau ada kesempatan, ya pelatihan itu tidak mesti harus hadir, ya kan? Lihatlah 1001, ya kuliah itu tidak mesti menghadiri di artinya di tempat, ya kan? Dosen kita itu bisa 1001 macam orang yang hebat-hebat. Baca aja ya Kak riwayatnya. Itu pertama, walaupun menghadiri kadang juga ada aspek yang tidak bisa kita dapatkan dari sekedar melihat di website. Ya. Tapi semua kita manfaatkan. Sering Pak lihat tips pengusaha sukses, ya nggak, pemasaran jaket kemana saja, ya nggak. Jadi artinya bagaimana knowledge dari pengalaman teman-teman sharing ya, Bapak Ibu. Di sini nih ya sekitar 3, kalau saya lihat di daftar kan 35 orang ya. Sudah saling kenal satu sama lain? Belum punya keinginan untuk berkenalan satu sama lain? Punya. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Ya. Karena bisa jadi suatu saat Bapak Ibu bisa bekerja sama, ya Pak? Sudah bertukar nomor HP, handphone, Facebook, Twitter, BlackBerry, kartu nama udah? Belum sempat, ya. Nanti berarti jangan lupa ya. Sebelum pulang nih, ya jangan langsung pulang. Biasanya kalau saya sih, ya kami teman-teman ini kalau mengikuti pelatihan, workshop, kemudian seminar, mungkin yang disampaikan oleh pembicara itu juga kita bisa dapatkan dari mana-mana, ya tidak terlalu banyak titik berat, ya. Tapi yang artinya yang kita tidak dapatkan kalau kita hadir itulah kerjasama. Nah, tapi waktu makan tengok kiri kanan Bapak Ibu sudah bertukar nomor HP, sebagian, ya sudah berkontak sudah berjanji akan kontak nantinya, sudah ada yang matching nih kerjasamanya satu sama lain, ya kan? Jadi hal kecil itu aja, ya bisa. Kita mungkin sekarang siapa gitu ya, tapi jangan salah, ya kan? Ada kalanya nih kita lagi
kita, karena kemajuan itu telah ditentukan oleh personil. Ya, tapi juga dengan jaringan komunikasi dengan pelatihan. Latihannya nggak seorang-seorang ya, Bapak Ibu ya. Artinya Bapak sendiri peserta gitu ya. Dah, pulang. Itu Bapak, latihan, Ibu, enggak kan? Tapi barengan. Ya. Dengan barengan ada interaksi yang Bapak Ibu juga bisa berinteraksi di antara Bapak Ibu sendiri. Kemudian menjaga memanfaatkan lingkungan sekitar, ya. Jadi khasnya, ya di Kota Cimahi itu apa sih? Apa sih yang diminati oleh masyarakat Cimahi? Mungkin nanti cari oleh-oleh ya dari Jogja, dari Padang, dari mana? Dari manapun, ya. Itu kita nggak usah pergi dari sana, ya. Kita pesen aja internet, ya. Kemudian kita lihat, oh iya nih, oleh-oleh dari Jogja, ya, oleh-oleh dari Padang, pedas, gitu ya, oleh-oleh dari mana, Irian, ya, oleh-oleh dari Makassar, ya, itu gimana? Enggak, kita bisa dikirim kan? Ya enggak? Nah, oleh-oleh di Cimahi, ya, orang-orang itu nggak mesti harus pergi ke Cimahi ya, tidak, beli produk makanan keripik tempe tadi, tidak. Itu nggak harus ke Priangan. Bisa jadi yang dari Sumatera senang dengan keripik tempenya dari Priangan, ya udah, nggak usah harus pergi ke sana kan, pesan perjalanannya. Nih saya baru pulang, ini oleh-olehnya ya. Ini yang penting oleh-olehnya ya, buktinya ya. Oke, itu kemudian menjaga lingkungan, jangan lupa ya keberlangsungan bahan baku. Nah, itu sebagai ruang komunikasi kerjasama. Ya, SMS, email, Facebook, bertukar PIN, BB gitu ya. Nah, dalam hal ini kita ingin kerjasama, ya. Ini bisa menembus tempat dan waktu, ya kan? Mau kapan aja, kadang orang nggak begitu suka telepon karena bisa jadi lagi rapat, lagi apa dan sebagainya. Oh, SMS kan ada satu saat kami baca di kelas dulu, gitu ya. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan. Ya, jaringan komunikasi kerjasama menyentuh segala lapisan masyarakat. Pendekatannya bisa personal, ya nggak? Kalau dulu kita nggak kebayang harus datang belum tok gitu ya, pintu masuk sama satpamnya udah diusir, kan nggak? Kalau sekarang kita bisa cari dulu. Oh, ini kadang-kadang ada nggak Twitternya, ya, ada nggak Facebooknya, ya nggak? Kita bisa pendekatan, bisa coba ikut nih, ya, ke katakanlah apa namanya, bos perusahaan X gitu ya, atau misalnya bapak yang di DPRD, bapak ibu yang di Pemda misalnya, di Pemkot, ya nggak? Kita dengan pendekatan ini dapat meminimalkan kesenjangan dan kemudahan. Ya, tadi profil korporat, ya, itu dapat ditemukan dengan mudah. Ya, tanyakan saja, apa sih yang nggak bisa kita tanya dengan Mbak Google, ya nggak? Mbak Google itu baik banget ya. Kita tanya apa aja dijawab. Ya, tanya pacaran hilang juga, kayaknya bisa dijawab ya. Kenapa Bu? Ada yang belum dijawab sama Mbak Google. Oh ada ya. Sebenarnya dijawab Bu. Cuman kadang jawabannya apa yang nggak tahu gitu ya. Itu sebenarnya dijawab loh Bu. Cuma kadang-kadang jawabannya ya nggak mesti ya. Berarti nanyanya yang pas Bu. Ya. Bedanya komputer dengan manusia, ya nggak? Kalau manusia, kita kadang nih anak saya gitu ya, pengen apa gitu ya, kita coba misalkan kira-kira, oh maunya ini gitu ya, itu bedanya manusia, ya nggak? Dia nggak ngomong apa-apa, kita tahu arah pertanyaannya ini, ada hati di situ ya. Tapi kalau nanya Mbak Google jawab Bu, cuma kalau kita pertanyaannya tidak cerdas, gitu, artinya tidak pas, mungkin jawabannya kemana-mana. Kurang pas nyarinya aja kali Bu ya. Bahkan nyari pacar yang hilang pun, ya, kadang bisa dengan Mbak Google ya nggak? Ya? Ramalan, ya nggak? Apa sih yang nggak dijawab? Jawab terus Bu, ya nggak? Cuma nggak tahu jawabannya benar atau enggak, ya nggak? Mohon maaf tuh, rasa mungkin sekedar mengingatkan waktu untuk presentasi dari masjid. Oke, ini yang terakhir jadi sebagai entrepreneur pas banget ya, pas-pasan ya 5 menit. Saya juga nggak mau terlalu sebentar, nanti kesannya adalah ini kayaknya nggak siap gitu ya. Tapi juga nggak mau terlalu lama, pas 5 menit ya. Jadi sebagai persona pas 5 menit untuk menghabiskan, ya itulah kita selalu optimis.
dia untuk berhasil, kan? Oke. Secara terus-menerus melihat peluang yang tidak dapat dilihat orang lain, ya. Makanya jaringan kerjasama, ya. Jadi teman-teman ini dijaga, teman-teman tuh bisa dari mana aja, kelihatan atau nggak kelihatan, selalu membuat komitmen untuk menang, punya intuisi, ya. Kemudian action tadi ya kata Pak Supiryadi ya, itulah action dapat memanfaatkan ancaman, ya. Tadinya ini ancaman ya, jadi peluang. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa sukses ya. Demikian acara presentasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Banyak hal yang menarik yang bisa kita ambil dari presentasi tadi adalah di antaranya adalah pentingnya apa yang dinamakan kultur hubungan kerja masyarakat dengan yang lain, sehingga jaringan UKM kita itu bisa kita tingkatkan menjadi perkembangan sampai bisa sampai ke kelas tinggi ya. Itu harapan kita semua, mudah-mudahan dari sini kita bisa terus meningkatkan apa yang kita UKM yang kita kelola bisa berkembang dan bisa berhasil sampai sukses nantinya. Oke, berikutnya kami akan undang beberapa peserta untuk menyampaikan pertanyaan yang coba kita bagi menjadi beberapa bagian saja. Mungkin pertama akan saya minta ada 2 orang penanya yang selanjutnya akan dijawab penyaji, karena sifatnya ini adalah workshop, maka pertanyaan kita batasi seberapa supaya jawabannya bisa mengarah ke yang diinginkan. Oke, yang penanya bisa menentukan tangannya. Oke, ini cuma Bapak belakang terlebih dahulu, bisa berikan pertanyaan dan kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Politeknik PDC. Ya, enggak dengan mikrofon juga enggak apa-apa. Yang pertama, saran buat panitia, hand out dari penyaji itu harus ada, karena memang keterbatasan penglihatan pendengaran itu amat sangat begitu keluar kena sinar matahari lupa udah sembuh, kan gitu. Jadi hand out harus ada. Yang kedua menyangkut masalah analisa SWOT tadi. Mohon tanggapan Ibu menyangkut masalah perlukah kita survei pasar menyangkut masalah produk kita sehingga kita mengetahui produk kita masuk di segmen yang mana, atas, tengah, bawah, kan begitu. Kemudian selanjutnya adalah menyangkut masalah kesiapan UMK itu menghadapi gejolak ekonomi. Lebih siap mana dengan ekonomi syariah dalam hal menghadapi gejolak ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya. Ya, saya Ibu dari Majelis tadi menarik sekali tentang tadi tentang proses korporasi ya, korporasi yang terjadi mungkin ini adalah salah satu konsep bisnis yang sangat maju gitu kalau kita lihat di beberapa perusahaan. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah ini kira-kira sudah ada nggak ya portofolio berjalan dari korporasi yang sudah dibangun oleh UMKM gitu. Karena setahu saya sekarang itu yang sudah berjalan itu kebanyakan korporasi itu dibangun oleh berbagai pihak, tapi di bawah dasar keluarga, bisa keluarga Bagri sampai semua hampir semua lini ada. Terus yang berdekat Putrajaya juga sama, Putrajaya juga sama, karena memang anak-anaknya juga yang dulu di sana. Karena kan sampai harus ada yang kita kalau di Arab kita ya pengen minum teh gitu, sesuatu ke kota gitu harus beli di toko yang punya anaknya, baru ada, kalau enggak ya enggak. Seperti itu. Jadi ada ya portofolio yang sudah berjalan di mana saja di Indonesia ini ataupun di luar, yang memang korporasi itu berjalan based-on-nya dari UMKM. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kita lebih banyak selalu ada kendala di masalah legalitas ya. Nah, kira-kira di luar itu sudah ada nggak Bu ya lembaga perlindungan hukum untuk UMKM? Karena seperti saya dengan BPKBU ya, kan sekarang ada korporasi besar yang sudah mengeluarkan BPKBU misalnya kita itu ya. Nah, kalau lipatannya oleh mereka ya sudah kita mati gitu. Ya,
kira-kira ada nggak ya yang lembaga perlindungan hukum untuk UMKM? Kalau konsumen sudah ada, nah untuk UMKM belum sudah ada untuk UMKM. Tadi dari Bapak Bapak, terima kasih sarannya, tapi nanti kalau nggak salah Pak Niki nanti akan kasih CD ya untuk materi yang ada. Bapak bisa jawab bahwa panitia sudah memberi semua materi yang ada dan sudah dan kalau nanti pada saat akhir ada semua ada. Kemudian kalau konsep bisnis KM dengan survei pasar. Sebenarnya sih survei pasar itu karena apa? Kita jangan melihat dari menengah, atas atau bawah ya, tapi kalangan mana nih ya, dari usia, dari kegemaran dan sebagainya. Survei pasar pasti perlu Pak, tapi tidak mutlak juga harus dilakukan. Survei pasar itu kita bisa lakukan dari yang sederhana. Kita coba adalah komunitas, misalnya teman-teman Bapak nih, kira-kira sukanya produk kita ini gimana? Kan mereka punya bisa berpendapat ya. Jadi jangan Bapak misalnya karena keterbatasan dana kemudian tidak melakukan survei, udah aja gitu ya, atau memaksakan untuk survei yang besar. Kita coba memanfaatkan yang ada kita. Makanya jadinya teman-teman, tinggal kita misalnya tweetnya Bapak gitu ya, di Facebooknya Bapak dikasihlah artinya foto atau produk uraian, kira-kira bakalan suka nggak tanggapannya? Tentu saja jangan secara langsung katakanlah kira-kira nanti akan dijempol ke atas atau dijempol ke bawah gitu ya Pak. Itu juga sebagai survei pasar yang tidak juga mahal ya Pak. Ya kita bisa memasukkan demikian. Kemudian yang bagaimana kesiapan perusahaan dalam seperti dibandingkan dengan ekonomi syariah. Sebenarnya ya Pak ya, berhasil tidak itu juga sangat spesifik ya Pak. Tidak mesti harus UMKM, tidak harus adalah berbasis syariah itu bakalan sukses ya nggak? Siap atau tidak? Tergantung banyak faktor. Kalau kita lihat lah 1001 faktor sukses. Bukan berarti orang yang punya warisan banyak ya Pak ya bakalan akan lebih sukses daripada orang yang dari nol sekali pas-pasan banget ya. Jadi artinya semua banyak faktor yang ada, mencari peluang, kerjasama, ya kemudian juga kadang dengan artinya keterbatasan kita, orang kan jadi simpatik, ya itu jadi peluang bagi kita justru, ya. Jadi tergantung dari kitanya Pak, kesiapannya itu tergantung dari personilnya, bukan karena syariahnya, bukan karena syariah bisa membantu, tapi juga tidak mesti satu-satunya yang menjadi faktor dalam hal ini. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah pertanyaan sebenarnya adalah gimana konsep bisnis yang sangat mandiri untuk beroperasi sendiri, prosedur seperti apa dan biasanya kan dibangun dengan berbagai pihak. ada nggak ya tadi ya portofolio kerjasama yang melibatkan banyak Pak, banyak ya kan, ada UMKM binaan memang gitu, industri maju ya, Astra ya tentu saja kan ada UMKM binaannya juga kan untuk jadi jangan salah, apalagi kalau misalnya ada rumah makan terkenal gitu ya, atau pusat food court terkenal, ini kan kadang jadi artinya ada UMKM itu binaan juga Pak ya. Jadi tidak mesti harus semangat korporat itu adalah temannya ini, saudaranya ini dan sebagainya. Tapi, nah kita punya apa? Kita harus lihat peluangnya. Kira-kira nih dia butuh apa? Kita coba analisa, coba berpikir kalau kita sebagai konsumen. Nah ini yang menjadi. Jadi coba berpikir di balik gitu ya. Kalau kita sebagai konsumennya dia, kira-kira apa sih yang di pihak dia? Apa sih yang bisa kita tawarkan? Ya, kritik tempe itu banyak banget Pak di Sungai pasti. Ya, artinya ya untuk oleh-oleh, untuk makan, untuk ini, untuk
cemilan ya, apalagi bagi ibu-ibu kalau udah cemilan gitu ya nggak bakal berhenti gitu ya Bu ya. Nah ini bisa jadi ditempelkan ke hotel, ya enggak? Itu kan bisa saja ya. Jadi artinya hotel ini untuk bagian penjualan ini bisa nempel uang BAM. Jadi kita juga apa yang kita bisa tawarkan di situ, dan dari pihak industri besarnya juga artinya bisa mempercayai dari pihak UKM ini. Berikutnya adalah legalitas. Oh, legalitas. Sekarang gini Pak, ya memang sih kita ingin produk kita paten gitu ya. Tapi saya tanya, apakah ketika saya makan nih keripik tempenya Bapak, ya sebagai konsumen bakalan tanya ini patennya si ini? Enggak, ya enggak. Coba kita coba. Artinya memang legalitas perlu, ya. Tapi itu artinya jangan menjadi kendala kita utama sehingga kita tidak bisa memasarkan yang lebih kepada masyarakat, memajukan UMKM kita. Ya. Kalau dia tahunya adalah dapatnya dari produk ini adalah di sini, ya. Mau dipatenkan atau enggak, kalau kita bisa menjaga rasanya sama-sama keripik tempe itu beda Pak pasti. Ya enggak? Kita carilah yang khas, yang ada yang disukai ini adalah yang kayak gini ini adanya cuma ya seperti Maici lah ya. Walaupun ada follower-followernya Maici, tapi kan pasti ada bedanya nih Maici yang ini dengan Maici gadungan yang lainnya. Kita jangan terkungkung dengan aspek legalitas semata, karena nanti kita justru agak sulit nanti untuk maju. Kalau memungkinkan kita sikapi aja dengan positif Pak. Dari pertanyaan dari pertanyaannya sebenarnya oke Bu, nanti bisa langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin saya bukan bertanya Bu, tapi sedikit bukan menyanggah juga gitu. Tapi dari pertanyaan tadi ada yang saya rasa saya kurang setuju. Terutama jawaban dari Bapak kepada Bapak Sudirman tadi bahwa Ibu mengatakan bahwa survei tidak terlalu penting, gitu. Survei tadi dianggap tidak terlalu penting. Iya, tidak menjadi faktor utama begitu. Bukan faktor satu-satu. Iya betul, bukan faktor satu-satunya, maaf gitu. Itu yang saya tangkap. Tapi menurut saya Bu, kita bisa melakukan suatu inovasi itu berdasarkan satu survei. Biarpun kita UKM, tapi UKM itu adalah salah satu dari bagian kecil dari satu company yang besar. Karena company besar memiliki berbagai departemen dan bagian-bagian, sedangkan UKM itu semua dikerjakan sendiri. Hanya mungkin surveinya secara kecil. Saya setuju dengan pendapat Ibu, survei tidak perlu biaya. Gitu. Saya tetap sekali setuju Bu, karena survei terbuka seperti saya tanya dengan teman sebelah, kalau saya buat itu bagaimana? Bagus nggak kira-kira? Mungkin seperti itu Bu. Jadi buat saya yang paling awal pertama sebelum kita melaksanakan sesuatu itu survei, kalau kita lakukan analisis. Mungkin hanya itu aja Bu. Terima kasih. Wira. Oke. Terima kasih. Ya artinya Bapak benar-benar apa ya? Memperhatikan ya. Memang survei yang dimaksud itu bukan berarti survei yang dimaksud itu harus survei yang besar, melibatkan orang yang artinya biaya yang besar. Itu yang tidak begitu penting. Yang penting adalah arti dari survei tadi, yaitu surveinya. Memang kalau kita ingin membuat produk, tentu kita harus yakin dong kalau produk kita bakal diminati masyarakat. Tapi yang dimaksud ini survei yang secara khusus dilakukan, artinya yang membutuhkan biaya tersendiri. Ya. Jangan sampai ya gara-gara survei yang nanti, surveinya harus membuat membutuhkan biaya besar, jadinya nggak dipakai gitu ya. Maksudnya demikian Pak. Jadi kita bisa dilakukan dengan lingkungan kita sendiri. Misalnya produk makanan, ya coba cicipi teman-teman kita. Undanglah teman-teman kita, terus sampaikanlah ke teman-teman kita yang lain. Ya itu juga sebagai survei Pak. Ya jadi survei yang informal maksudnya. Tidak mesti survei itu adalah formal. Ya tidak mesti survei formal itu adalah lebih penting, lebih artinya menentukan dibandingkan survei yang
Masih ada waktu 7 menit. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan Pak, nama dan dari pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ian mau menanyakan apakah UKM itu hanya sebatas pada barang produksi barang saja. Bagaimana kalau misalnya ada usaha kayak reseller atau dropship gitu. Jadi kita cuma sebagai orang ketiga ya, mengambil keuntungan dari situ. Terus yang kedua, tadi kan menyinggung konsistensi barang ya, kualitas sama ya jumlah barangnya juga. Tapi saya pernah mendengar kalau pertama kita produksi ada istilah promosi. Jadi waktu pertama-tama kita satu bisnisnya bisa banyak. Kalau udah kita banyak, udah terkenal itu bisa dikurangi untuk menambah pemasukan kitanya. Itu gimana promosi sama konsistensi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seingat saya, UMKM itu tidak membatasi harus produksi, ya. Bisa reseller bisa. Ya. Nah, makanya kita kalau seperti itu berarti kan bisa corporate dengan UMKM yang lain yang produksinya. Ya. Jadi artinya Bapak mau jual mau yang menjual sepatunya, gitu ya. Artinya kan bisa jadi nggak harus kita UMKM itu produksi. Ya. Nah, makin kita menjual, gitu ya. Berarti kita tergantung kepada pihak lain. Jadi jangan sampai nih kita banyak permintaan, tapi kita nggak bisa memenuhinya, kita nggak produksi sendiri, apalagi lebih rentan kita jagalah hubungannya dengan pemasoknya tadi kan. Kemudian yang kedua konsistensi. Rasanya ya, kalau bapak ibu ya itu adalah berorientasi pada kepuasan pelanggan. Ya. Kalau bisa jangan melakukannya hal yang seperti itu. Ya enggak, mending dinaikkan sedikit. Kenapa? Saya ya artinya cobalah kita merasa kalau kita udah enak nih, udah seneng nih dengan keripiknya, keripik tempe, udah seneng nih dengan sepatunya di mantuk, gitu ya. Mau dinaikin sedikit, kita nggak terlalu masalah. Tapi ketika yang tadinya kualitas bahannya nomor 1 terus diturunkan menjadi nomor setengah, gitu ya, kita pasti akan nomor 2, gitu ya. Artinya kualitas bahannya diturunkan, mungkin kita akan lebih kecewa. Ya. Nah, ini yang kita juga harus jaga dari konsistensi. Karena coba kita launching, tapi kadang-kadang kita inginkan konsumennya jangka panjang atau jangka sesaat aja banyak. Tapi juga lepas itu tergantung dari kondisi yang artinya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi konsistensi itu orang penting karena dia image-nya, pencitraan. Jadi pencitraannya orang suka ingat ya. Saya ingat teman saya nih ya. Kalau jadi teman saya yang sudah di Surabaya ya, pindah. Kalau jahitin baju akan selalu di sini. Karena dia emang nggak ada penjahit baju di sana. Ya karena dia sudah puas, image dia tuh sudah cocok di sini. Nah, jangan turunkan. Ya, artinya dengan semangat yang sama juga, ya kita harus jaga image itu supaya meskipun orang itu udah lama nggak kontak, tapi suatu saat kalau ingin produk dia bisa menemukannya dan tidak kecewa, sehingga bisa disampaikan kepada teman dan sebagainya. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan kalau mau menanyakan atau silakan konfirmasi. Ya, tidak ada. Oke, kita sudah melakukan 2 sesi ya, sesi presentasi dan tanya jawab. Mungkin selanjutnya kita akan membagikan sebuah dompet dan selesai. Tapi dari beberapa pertanyaan tadi saya minta Ibu Dr. memilih dari 4 tadi mana yang kira-kira berhak mendapatkan dompet. Silakan. Sekarang supaya kalau saya sih kan ini acak ya, namanya door prize itu acak ya. Berarti kita coba acak berdasarkan apa nih enaknya? Tanggal lahir terdekat. Ya? Kira-kira yang paling sulit dijawab. Oh, tanggal lahir terdekat. Nah, sekarang 23 Juni. Yang lahirnya paling dekat dengan 23 Juni siapa Pak? Coba. 9 Juni. 9 Juni. Kalau
kemenangannya adalah yang belum pun udah lewat. Yang paling dekat tuh bukan yang lewat tadi. Tadi Isinya yang beda. lewat. Oh belum lewat juga bu. Kalau depan masih ada bu. Ya dibuktikan dulu Bu. Saya takutnya nanti survei membuktikan baik. Pemenang untuk door proses yang ketiga ini adalah Bapak Soeharto dengan tanggal lahir 9 Juli Pak ya. 9 Juli. Itulah tahunnya yang dikasih tahu. Selamat Pak atas Tahunnya. Udah nggak kerasa. Pak, makasih Pak. Alhamdulillah sesi ketiga ini semua sudah kita lalui bersama dengan baik. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bermanfaat bagi kita ya. Kita harapkan apa yang kita dapat di sini itu tidak berhenti sampai di sini saja. Sebenarnya harapan dari Ibu Masyarakat kita harapkan ke depan kita juga masih bisa berkomunikasi dan bekerja sama. Barangkali mungkin kalau ada pertanyaan atau konsultasi bisa pun nanti saya bisa nanti bisa menghubungi langsung ke beliau atau menghubungi kami sebagai panitia di sini nanti kami bisa sampaikan ke beliau. Kami sebenarnya dari workshop ini kita akan bagi jadi 4 grup. Dari 4 grup itu ada satu orang center untuk bisa membina UKM. Harapan kami seperti itu. Ya kemungkinan nantinya kami hanya mungkin memberikan kontak poin saja dari peserta UKM. Kalau misalnya ada kira-kira konsultasi masalah pengembangan UKM, kami menyediakan orang kira-kira yang bisa membantu. Demikian untuk sesi ketiga kita ucapkan terima kasih pada Ibu Dr. Garnada atas apa yang disampaikan. Untuk penyerahan cendramata kepada pemateri, saya persilahkan kepada Bapak PD3, Bapak Indah Hermawan SE. Dan segala kebenaran dan terima kasih pada Ibu Dr. Garnada. Selanjutnya kita nanti masih ada satu sesi lagi ya, sesi keempat akan diisi oleh Bapak ahli kita yaitu Bapak Solikin. Nanti masalah ini pembuatan pengembangan. Namun sebelum itu kita akan memasuki topik diskusinya. Silakan bagi Bapak Kapasitas benar. Kita ketemu di seksi yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah coffee break. Untuk coffee break selama 15 menit di ruangan sebelumnya tadi ruangan makan siang. Silakan bagi para peserta untuk menghilangkan rasa kantuk untuk menikmati sedikit penganan yang disediakan oleh